Dan ingat ya, jangan dilakukan perendaman pada bagian tanaman peperomia ini ketika belum sempat menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah dengan berbagai jenis tanaman hiasnya. Dan nanti saya bakalan mereview ya tentang beberapa jenis tanaman hias yang berada di halaman rumah ini, dan pastinya juga bakalan kasih tip beberapa perawatan terhadap tanaman-tanaman hias yang berada di halaman samping rumah ini. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk koleksi tanaman hias saya, ini lebih ke tanaman hias daun ya. Dan bagaimana saya harus teliti dan telaten ya untuk mengecek pada tiap-tiap daun dari tanaman tersebut. Yang pastinya masalah utama ya pada tanaman hias daun ini adalah daun robek ya, yang pastinya itu dimakan oleh ulat ataupun kumbang ataupun yang lainnya ya. Jadi di sini saya harus telaten untuk mengontrol pada tiap-tiap dari daun tanaman hias tersebut. Dan yang kedua adalah masalah penempatan tanaman hias daun untuk mendapatkan warna terbaiknya ya. Memang ada beberapa jenis tanaman hias yang memang sangat cocok ketika ditaruh pada bagian halaman rumah, seperti tanaman hias puring, miana, ataupun tanaman hias waru variegata. Namun untuk jenis tanaman hias daun seperti aglonema, divenbasia, ataupun anthurium, untuk mendapatkan warna terbaiknya adalah dengan penempatan tanaman hias tersebut berada di bagian teras, namun tetap terpapar dengan cahaya matahari untuk mendapatkan warna cantiknya. Karena apabila tanaman hias divenbasia, aglonema, ataupun jenis tanaman hias anthurium ketika ditaruh pada bagian halaman yang luar, itu biasanya pada bagian daunnya akan kecoklatan ataupun gosong ya. Namun berbeda lagi untuk jenis tanaman hias keladi. Meskipun tanaman hias tersebut ini memiliki batang yang tidak begitu kokoh ya dibandingkan dengan tanaman hias puring ataupun miana, namun jenis tanaman hias ini memang ketika sudah terbiasa ya berada di daerah yang luar, kena hujan ataupun kena panas, tanaman ini juga akan menjadi satu tanaman yang sangat luar biasa. Yang pastinya juga ketika ditaruh pada bagian halaman luar, daun dari tanaman keladi tersebut akan memiliki warna yang sangat istimewa ya. Corak-coraknya akan lebih keluar dan akan menjadi jauh lebih cantik. Dan kemudian untuk perkembangan pada bagian batang tanamannya juga ini akan lebih merata ya, tidak mencondong kepada bagian sampingnya saja. Dan memang untuk mendapatkan tampilan tanaman hias apapun ya, agar bisa rimbun semua, tidak hanya pada bagian depan saja. Ketika tanaman hias itu ditaruh pada bagian sisi tembok ya, itu alangkah baiknya memang 1 bulan sekali itu dilakukan pemutaran terhadap tanaman tersebut agar pertumbuhannya itu akan rumpunya ataupun rimbunya itu merata ya. Karena apabila akan dibiarkan dengan posisi yang seperti itu, maka biasanya rimbun dari daun tanaman tersebut itu akan lebih bagian sisi saja ya. Namun ketika ada kalanya dibalik ataupun diputar ketika dalam waktu 1 bulan sekali ataupun 15 hari sekali, itu juga akan menjadikan daun ataupun tampilan tanaman tersebut itu akan jauh lebih cantik. Dan kemudian di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias peperomia. Dan bagaimana sih caranya agar tanaman hias peperomia ini
berdaun lebat, yang pastinya rajin-rajin ya memangkas pada bagian bunga dari tanaman hias peperomia, karena bunga dari tanaman hias peperomia merupakan penghambat dari munculnya daun baru. Nah, ketika sudah mulai memunculkan bunga-bunga seperti ini ya, ini alangkah baiknya dipangkas. Dan kemudian agar subur ya, agar tanaman hias peperomia ini subur, tumbuh subur, media tanam kelembabannya itu benar-benar harus diperhatikan. Karena tanaman hias peperomia ini memang menyukai media yang lembab, namun jangan basah. Karena apabila terlalu basah ya pada media tanaman hias peperomia ini, biasanya memudahkan sekali pembusukan pada bagian batang dari tanaman hias peperomia. Dan kemudian soal media tanam, sebenarnya tanaman hias peperomia ini bebas ya, bebas penggunaan media tanam yang digunakan, namun tetap harus berhati-hati ketika menggunakan media tanam sekam ataupun pupuk kandang itu yang masih baru. Karena apabila menggunakan media yang sekam ataupun pupuk itu yang masih baru, itu biasanya dalam jangka waktu 1 minggu ya, itu pasti pada bagian batang dari daun peperomia ini akan membusuk. Dan ingat ya, jangan dilakukan perendaman pada bagian tanaman peperomia ini ketika belum sempat menanam, karena dalam jangka waktu 2 ataupun 3 hari ketika dilakukan perendaman, maka bagian batang daunnya ini akan rusak dan membusuk. Dan kemudian baiknya ya, ketika memperbanyak tanaman hias sirih ataupun epipremnum, ini untuk penempatannya benar-benar berada di daerah yang teduh ya. Karena saya memiliki 2 tempat yang berbeda ya untuk memperbanyak tanaman hias epipremnum ini. Pada bagian sisi ini benar-benar teduh, dan bagian sebelahnya sini ini setiap paginya ya, ini terkena cahaya matahari secara full. Ini berbeda sekali pertumbuhannya ya, pertumbuhannya berbeda sekali. Pada sisi ini yang terkena cahaya matahari secara full, bagian daunnya juga terlihat kecoklatan. Yang di sebelah ini yang bisa dibilang hanya terkena biasan-biasan dari cahaya matahari, ini bagus banget dan terlihat sangat subur. Padahal waktu untuk penanamannya juga sama ya, namun berbeda sekali keadaan dari tanaman tersebut. Dan di sini saya juga telaten ya untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias begonia ataupun tanaman keladi dan yang lainnya, karena ketika pada bagian daun ataupun umbi tersebut itu bisa masih dimanfaatkan, di sini saya juga memanfaatkan tanaman tersebut, yang setidaknya koleksi tanaman hias saya itu berarti akan bertambah ya ketika saya telaten dalam memperbanyak tanaman tersebut. Dan demikian review dari Kebang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.